Shalom semuanya. Tema Tuhan masih sanggup. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sesuatu yang menyakitkan adalah hal yang paling dihindari oleh setiap orang. Namun sesuatu yang menyakitkan itu pernah dialami oleh setiap kita. Hal yang paling bodoh adalah ketika punya masalah dan mengalami sesuatu yang menyakitkan, membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Jika kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan, maka kita akan mulai terbawa oleh intimidasi iblis. Sehingga kita hanya fokus pada penyebab dari kenapa kita merasakan sakit itu. Kita hanya fokus dengan mencari penyebab kenapa masalah itu datang dalam kehidupan kita. Hal ini membuat kehidupan kita hanya berputar pada pencarian pokok masalah aja. Dan akhirnya setelah kita berputar-putar mencari apa masalahnya, kenapa sampai terjadi, kenapa harus seperti ini. Kita sampai di titik di mana kita menyerah. Kita merasa sampai di titik di mana kita tidak sanggup lagi. Dan situasi ini meninggalkan satu luka di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus ingat bahwa setiap masalah terjadi bukan menjadi satu alasan untuk kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu berkurang dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan hal-hal menyakitkan itu terjadi untuk mendewasakan kita, memperkuat iman kita, dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ingat, hanya dekat Allah saja seharusnya kita punya ketenangan. Bersama Tuhan, perjalanan kita akan melalui pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Bahwa iman kita lebih dekat sama Tuhan. Karena melalui setiap penderitaan, masalah, bahkan rasa sakit yang ada, Tuhan akan terlihat lebih dekat. Tuhan akan memurnikan kita. Melalui rasa sakit inilah Tuhan mau melihat hati kita yang paling dalam. Yakin dan percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan masih sanggup melakukan segala perkara. Kalau saat ini mungkin di saat di tengah pergumulan kita, di setengah rasa sakit kita belum melihat mujizat Tuhan. Tetap duduk diam dan terus bersandar sama Tuhan. Imani bahwa kita akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mazmur 27 ayat 5, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan sanggup. Salah satu lagu yang paling sering saya nyanyikan pada saat saya menghadapi satu masalah. Pada saat saya tertekan, lagu ini selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Kalau dulu saya menyanyikan lagu ini hanya untuk sekedar penguatan saja. Menyanyikan lagu ini untuk mencerminkan situasi yang terjadi sama kehidupan saya. Untuk memotivasi saya. Namun saat ini lagu tersebut bukan hanya sekedar nyanyian buat saya. Di saat saya menghadapi masalah, saya imani lagu ini akan terjadi dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan memang masih sanggup memberikan jawaban terhadap pergumulan kita, terhadap masalah kita. Bahkan Tuhan bisa mengubah kehidupan kita untuk berkelimpahan. Di
Di saat Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa dia memang sanggup, maka ada hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita di saat Tuhan menyatakan bahwa Tuhan masih sanggup? Pertama, Tuhan sanggup menghadapi musuh kita. Jangan menjadi hakim atas orang lain yang menyakiti kita. Jangan menjadi hakim atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, niat jahat yang ditujukan kepada kita, Tuhan dapat mereka-rekakannya untuk menjadi kebaikan. Semua proses serangan dari orang lain, semua proses serangan dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya untuk membentuk respon hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Di saat Firaun mengejar bangsa pilihannya, Tuhanlah yang melindungi bangsa pilihannya dan menghadapi musuh bangsa pilihannya. Jadi Tuhan terus melindungi, Tuhan mampu menghadapi musuh kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan masih sanggup menghadapi musuh kita yang paling berat sekalipun. Yang kedua, Tuhan sanggup menyertai kita. Kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan mampu membuat kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan melihatkan kepada kita setiap permasalahan yang terjadi kita lalui karena penyertaan Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi bukti nyata bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Yang ketiga, Tuhan sanggup memperluas area berkat kita. Di saat Tuhan menyatakan kuasanya, maka pintu-pintu berkat akan dibukakan. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup memberikan kelancaran kepada apapun yang sedang kita usahakan. Jangan hanya menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk kesenangan batin kita. Jangan menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk apa yang menjadi keperluan kita. Tapi ingat, pakai berkat yang sudah Tuhan kepercayakan kepada kita untuk menjadi saluran berkat. Sehingga orang bisa melihat Tuhan sanggup membuka area kita lebih berlimpah dan berlimpah lagi. Kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita menjangkau jiwa. Kita pakai setiap berkat yang Tuhan berikan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara terkasih, saat ini adakah di antara kalian atau di antara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dan mungkin menunggu mujizat Tuhan terjadi? Sehingga hati kita terasa seperti tidak melihat ada jalan keluar lagi. Hati kita merasa bahwa sudah sampai di ujung pengharapan kita. Karena kita terus menanti dan menanti tapi jawaban mujizat Tuhan belum terjadi. Mari rubah mindset kita. Mari kembali kepada Tuhan. Mari berharap lagi sama Tuhan. Jangan menyerah. Jadi orang percaya yang tahu. Jadi orang percaya yang punya keyakinan bahwa Tuhan masih sanggup menolong kita. Bahkan di saat situasi kita yang paling rendah sekalipun. Di saat situasi kita yang paling berbahaya sekalipun. Yakin dan percaya Tuhan masih sanggup menolong kita. Arahkan fokus kita sama Tuhan. Janganlah lepaskan pengharapan kita di dalam tangan Tuhan Yesus. Berpegang terus dan marilah kita belajar memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Iman yang sungguh mau percaya bahwa dalam keadaan yang paling terbawah Tuhan masih sanggup. Saya mau tutup dengan Yesaya 41 ayat 13. Saya percaya ayat ini akan tergenapi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin.